Abu Nawas dan kue pahit. Pagi itu, Abu Nawas berjalan menyusuri jalan-jalan sempit pasar Baghdad. Pasar ini penuh dengan pedagang yang memanggil-manggil pembeli. Barang-barang yang dijajakan dengan warna-warni cerah dan suara riuh rendah dari percakapan orang-orang. Abu Nawas menikmati suasana itu, meski pikirannya agak gelisah karena banyak masalah yang harus ia pikirkan. Namun, seperti biasa, ia selalu merasa ceria dan tidak mudah terpengaruh oleh masalah besar. Ketika ia melintasi sebuah kios kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia terhenti sejenak. Kios itu dipenuhi dengan aneka kue berwarna-warni yang berkilauan, dan bau manis yang menggoda tercium di udara. Di atas meja, ada tumpukan kue-kue kecil yang tampaknya baru dipanggang dengan hiasan gula yang tampak sangat menggiurkan. Pedagangnya, seorang pria gemuk dengan wajah ceria, tersenyum lebar menyambut setiap orang yang lewat. Saudara-saudaraku, inilah kue terlezat yang pernah ada di seluruh dunia. Kue ini akan membuat Anda merasa bahagia sepanjang hari, teriak pedagang itu dengan suara lantang. Abu Nawas mendekat dengan rasa penasaran. Kue terlezat di dunia, ya? Menarik, gumamnya sambil mengamati pedagang itu. Pedagang tersebut mengangkat sebuah kue berwarna emas dengan lapisan gula tebal sambil terus berteriak, "Makanlah kue ini dan Anda akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa." Abu Nawas tertawa kecil. Ia sudah sering mendengar klaim-klaim semacam itu, dan tentu saja ia tidak mudah percaya begitu saja. Bagaimana bisa kue ini membuat saya bahagia? Apakah kue ini punya kekuatan sihir? Tanya Abu Nawas dengan nada menggodanya. Pedagang itu mengangguk dengan semangat. Benar sekali, Tuan. Kue ini terbuat dari bahan rahasia yang hanya saya yang tahu. Rasanya begitu istimewa dan hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakannya. Abu Nawas, dengan rasa ingin tahu yang besar, memutuskan untuk membeli sepotong kue itu. Ia membayar sejumlah uang dan segera duduk di sebuah bangku kayu yang berada di pinggir pasar, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ia membuka kotak kue dan mencoba sepotong kecil dari kue itu. Saat kue itu menyentuh lidahnya, wajah Abu Nawas langsung berubah. Alih-alih rasa manis yang diharapkannya, yang ada justru rasa pahit yang menusuk lidahnya. Abu Nawas terbatuk-batuk, mencoba menelan rasa pahit itu yang begitu kuat. "Bukan ini yang saya harapkan," seru Abu Nawas dengan suara nyaring, menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar pasar. Kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar Abu Nawas. Beberapa dari mereka tertawa melihat ekspresi terkejut dan geli Abu Nawas setelah mencoba kue itu. Namun, sebagian besar tampaknya penasaran, karena mereka juga mendengar klaim pedagang tentang kelezatan kue tersebut. Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan terkejutnya. Bagaimana bisa? Batu atau tanah pun tidak seberapa pahitnya dibandingkan kue ini, keluhnya. Pedagang itu mendekat dan dengan senyuman lebar berkata, "Jangan khawatir, Tuan Abu Nawas. Kue ini memang terasa pahit pada awalnya, tetapi setelah Anda memakannya, Anda akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Itu adalah bagian dari keajaiban kue ini." Abu Nawas menatap pedagang itu dengan tatapan curiga. "Keajaiban? Apa maksudmu? Kue ini seperti racun, bukan kebahagiaan," katanya
semakin merasa terganggu dengan penjelasan pedagang tersebut. Tetapi pedagang itu tetap percaya diri. "Percayalah pada saya, Tuan. Anda hanya perlu sedikit waktu, dan rasa pahit ini akan berubah menjadi kebahagiaan yang tiada banding." Abu Nawas, yang penasaran, meskipun merasa ada yang aneh, mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia kembali melahap sepotong kue lagi, berharap apa yang dikatakan pedagang itu benar. Namun, rasa pahit itu tetap saja ada, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. "Ini benar-benar tidak masuk akal," gumam Abu Nawas. "Kue ini hanya memberi rasa pahit tanpa keajaiban yang dijanjikan." Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kejadian yang tidak terduga. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang mencicipi kue tersebut, mereka mulai memperlihatkan ekspresi aneh. Ada yang tertawa terbahak-bahak. Ada yang bahkan mulai berbicara dengan suara keras, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan. Orang-orang yang berada di sekitar Abu Nawas mulai menunjukkan perilaku yang sangat menggelikan. Seorang pria yang baru saja mencicipi kue itu langsung berteriak, "Sungguh luar biasa. Saya merasa seperti raja. Saya ingin menguasai seluruh pasar ini." Seorang wanita yang berada di sebelahnya mulai menari dengan gembira. "Meskipun tidak ada musik, lihat, saya bisa menari seperti seorang penari istana," katanya sambil menari-nari dengan gerakan kaku yang membuat orang-orang di sekitar tertawa. Abu Nawas, yang mulai merasa heran, bertanya kepada mereka, "Apakah kalian merasakan kebahagiaan itu? Apa yang terjadi setelah makan kue ini?" Mereka semua berhenti sejenak dan saling memandang dengan bingung. "Saya tidak tahu," jawab wanita itu dengan tawa yang tergelak-gelak. "Tapi saya merasa sangat aneh dan gembira. Sepertinya saya bisa melakukan apa saja." Melihat kerumunan yang semakin aneh ini, Abu Nawas merasa bingung. Ia melihat beberapa orang tertawa keras dan mulai saling berlomba-lomba menunjukkan kebolehannya, meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Abu Nawas kembali berjalan mendekati pedagang kue itu dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan kue ini?" tanyanya. Pedagang itu mengangguk dengan penuh percaya diri. "Tuan Abu Nawas, Anda telah merasakannya sendiri, bukan? Kue ini memang memiliki kekuatan ajaib. Ini bukan kue biasa. Meskipun rasanya sangat pahit, yang makan akan merasa aneh dan tergerak untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak mereka lakukan." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Jadi, keajaiban kue ini membuat orang-orang menjadi seperti orang gila?" Pedagang itu menggelengkan kepala. "Tidak, Tuan. Mereka tidak gila. Mereka hanya merasa lebih bebas dan tidak terkekang. Mereka merasa bisa melampaui batasan diri mereka. Anda hanya perlu menerima rasa pahit ini dan kebahagiaan itu akan datang." Abu Nawas tertawa kecil, menyadari bahwa ini semua hanyalah tipu muslihat dari pedagang itu. Kebahagiaan seperti ini hanya kebahagiaan semu. Orang-orang ini mungkin merasa bebas, tetapi mereka sebenarnya menjadi lucu dan menggelikan. Tidak ada kebahagiaan sejati dalam kebebasan tanpa kendali. Namun, pedagang itu tetap berdiri dengan bangga. "Tuan Abu Nawas, jika Anda tidak merasa kebahagiaan ini, maka Anda belum memahaminya. Cobalah sekali lagi, dan Anda akan merasakannya." Abu Nawas kembali duduk di bangku dan mencoba beberapa potong kue lagi, berharap bisa memahami apa yang sedang terjadi. Semakin banyak ia makan, semakin ia merasakan ada yang berbeda.
Kue ini memang tidak enak, tapi ada sesuatu yang aneh dalam cara orang-orang di pasar itu bereaksi. Mereka merasa lebih bebas, meskipun dalam cara yang sangat menggelikan. Di tengah kerumunan yang terus tertawa, Abu Nawas akhirnya mengerti. Ah, inilah pelajarannya. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Meskipun kue ini membuat orang merasa bebas dan bahagia, itu bukan kebahagiaan yang sejati. Itu hanya ilusi. Abu Nawas merasa puas dengan pelajaran yang ia dapatkan. Ia berdiri dan menghadap kerumunan yang masih sibuk dengan tingkah lucu mereka. "Saudaraku," kata Abu Nawas dengan suara lantang, "kue ini mungkin memberi kita kebahagiaan sementara. Tetapi kita harus ingat, kebahagiaan yang sejati bukan datang dari luar, dari benda-benda, atau makanan yang kita makan. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita, dari cara kita melihat dan menikmati hidup ini." Kerumunan yang mendengarkan Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu, mereka mulai berpikir tentang apa yang telah dikatakan Abu Nawas. Meskipun mereka masih merasa aneh, ada rasa pencerahan yang mulai meresap ke dalam diri mereka. Pedagang kue itu, yang awalnya sangat yakin dengan keajaiban kue buatannya, kini mulai merenung. Mungkin saya harus memperbaiki cara saya berjualan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kue, dan pasti bukan dengan cara seperti ini. Abu Nawas tersenyum, puas dengan perubahan pemahaman yang mulai terjadi di sekitar dirinya. Ia berkata, "Jangan mencari kebahagiaan di luar sana, saudara-saudara. Kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Cobalah untuk menikmati hidup dengan bijaksana." Dengan itu, Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan pasar dengan senyum lebar. Meskipun kue yang ia makan sangat pahit, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena ia telah mengajarkan orang di sekitar dirinya tentang kebahagiaan sejati. Abu Nawas dan seekor kambing yang hilang. Pada pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menikmati teh hangat dan kicauan burung. Tiba-tiba, seorang tetangganya yang bernama Farid datang tergopoh-gopoh. Wajahnya tampak cemas, keringat membasahi dahinya. "Abu Nawas, tolong aku, kambingku hilang," seru Farid dengan nada panik. Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya dengan tenang dan bertanya, "Kapan terakhir kali kau melihat kambingmu?" "Farid, tadi pagi aku mengikatnya di belakang rumahku seperti biasa. Ketika aku kembali, talinya putus dan kambing itu sudah tidak ada," jawab Farid sambil menunjuk ke arah rumahnya. Abu Nawas mengangguk pelan, mengelus janggutnya yang lebat. Ini masalah serius. Kambingmu mungkin sedang bersembunyi atau bisa jadi dicuri. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu." Farid berseri-seri mendengar jawaban itu. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau memang selalu bisa diandalkan." Namun, Abu Nawas mengangkat tangannya, menghentikan rasa syukur Farid. "Tunggu dulu, ada satu syarat." Farid tertegun. "Syarat? Apa itu?" "Jika aku berhasil menemukan kambingmu, kau harus mentraktirku makan besar. Aku ingin makanan terbaik yang bisa kau sajikan," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Farid, meski terkejut dengan permintaan itu, segera mengangguk. "Baiklah, aku setuju,"
Asal kambingku kembali, aku akan mentraktirmu apapun yang kau mau." Dengan perjanjian itu, dimulailah pencarian kambing Farid. Abu Nawas memulai pencarian dengan berkeliling desa. Ia membawa seikat rumput segar sebagai umpan. Sambil berjalan, ia berteriak, "Hai kambing, cepat pulang. Jika tidak, aku akan menjualmu di pasar." Penduduk desa yang mendengar teriakannya keluar dari rumah mereka, tertawa mendengar cara Abu Nawas yang aneh. Salah satu tetangga, seorang perempuan tua bernama Salma, bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjual kambing itu kalau belum menemukannya?" Abu Nawas berhenti sejenak dan menatap Salma dengan serius. "Aku hanya ingin memberi peringatan kepada kambing itu. Siapa tahu ia takut dan segera kembali." Mendengar jawaban itu, Salma tertawa terbahak-bahak. "Kau memang aneh, Abu Nawas, tapi semoga berhasil." Abu Nawas melanjutkan pencariannya, tetapi ia tidak hanya bergantung pada umpan dan teriakan. Ia juga mengamati jejak di tanah, mencari tanda-tanda kambing itu melintas. Namun, sejauh ini, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Saat melintasi pasar desa, Abu Nawas berhenti dan mulai berteriak, "Barang siapa yang mencuri kambing Farid, lebih baik kembalikan sekarang. Jika tidak, aku akan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan dan semua orang akan menyesal." Pedagang dan pembeli di pasar menghentikan aktivitas mereka, menatap Abu Nawas dengan penasaran. Salah satu pedagang bertanya, "Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi serius. "Itu rahasia, tapi percayalah, kalian tidak ingin melihat aku melakukannya." Gosip tentang ancaman Abu Nawas menyebar dengan cepat. Bahkan orang-orang yang tidak tahu apa mulai merasa takut. Beberapa di antara mereka mulai menduga-duga siapa pencuri kambing itu. Tekanan pun mulai dirasakan oleh si pencuri sebenarnya. Malam harinya, di bawah sinar bulan purnama, seorang pria dengan pakaian lusuh diam-diam membawa seekor kambing ke halaman rumah Farid. Pria itu menambatkan kambing tersebut di tiang jemuran dan segera melarikan diri. Keesokan harinya, Farid menemukan kambingnya telah kembali. Ia sangat gembira dan langsung berlari ke rumah Abu Nawas untuk memberi kabar. "Abu Nawas, kambingku sudah kembali. Kau benar-benar hebat," seru Farid dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas tersenyum santai. "Tentu saja, aku sudah bilang, kambing itu pasti takut dengan ancamanku." Sesuai dengan janjinya, Farid mengundang Abu Nawas untuk makan besar di rumahnya. Ia menyajikan hidangan terbaik, daging panggang, nasi berbumbu, roti hangat, dan manisan kurma. Saat makan, salah satu tetangga bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apa sebenarnya hal mengerikan yang akan kau lakukan jika kambing itu tidak kembali?" Abu Nawas berhenti makan sejenak, menatap semua orang di ruangan itu, lalu berkata dengan santai, "Aku akan membeli kambing baru." Ruangan itu langsung pecah dengan tawa. Semua orang kagum dengan cara Abu Nawas menghadapi masalah tanpa kehilangan selera humornya. Setelah makan, Farid bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau tidak langsung mencari pencurinya, tapi malah mengancam seperti itu?" Abu Nawas tersenyum. "Farid, terkadang masalah tidak selalu harus diselesaikan dengan cara langsung. Jika aku menuduh seseorang tanpa bukti,
itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Tetapi, jika aku membuat si pencuri merasa terancam, ia akan mengembalikan kambingmu sendiri tanpa perlu konfrontasi. Farid mengangguk paham. Ia menyadari bahwa cara Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh hikmah.